Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menyimpan umbi mini yang aman dan hemat tentunya, sehingga akan mengurangi harga pokok produksi. Untuk itu, silakan simak terus Bali Maret Channel. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencampur kapur dolomit atau kapur pertanian atau kalsium karbonat dengan komposisi 1 kilo dengan 20 gram antrahol. Jadi 50 kilo kapur dolomit kita campur dengan 1 kilo antrahol. Kita aduk rata. Jadi 50 kilo kita campur dengan 1 kilo antrahol. Diaduk rata. Nanti campuran ini akan kita tebar di lahan yang kita sudah naungi dengan paranet seperti ini. Ini untuk penyimpanan bibit dari umbi mini yang bersumber dari biji katak isi 300 semusim. Itu rata-rata beratnya 250 sampai 500 gram, itu yang paling banyak. Dan ada juga yang kecil seperti ini untuk menghindari jamur, untuk penyimpanan sementara umbi mini dari biji katak isi 300. Adapun pengangkatan umbi mini ini dilaksanakan tanggal 3 September 2021. Penaburan dengan kapur dolomit dan fungisida dari antrahol, kita melakukan penaruhan seperti ini. Tujuannya ini adalah untuk menghindari umbi mini kita terkontaminasi jamur atau umbinya melepuh. Dan dari awal ada baiknya umbi yang kita sudah bongkar itu dipisahkan antara yang cacat, yang perlu pemeliharaan, atau mungkin ada yang rusak umbinya, itu terkontaminasi jamur, kita pisahkan, nanti kita obati tersendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi saya ingin sedikit bercerita bagaimana cara penyimpanan umbi mini tanpa harus kita membuat tempat yang sedikit wah, ataupun bisa memakai rak, ataupun kita memerlukan bangunan yang luas dengan atap yang luas. Tetapi kita pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara penyimpanan umbi mini dengan biaya murah. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita wajib atasnya kita tetap harus pakai paranet. Kalau bisa memakai paranet 2 lapis. Terutama karantina yang dimulai bulan 7, bulan Juli itu biasanya kita panasnya agak terik, jadi atapnya kita pakai paranet yang double. Nah, setelah itu umbi yang sudah kita panen, umpamanya kita panen bulan 7, bulan Juli atau bulan Agustus atau bulan September. Kebetulan untuk saya sendiri, saya memanen bulan 9 karena untuk mempersingkat masa karantina. Jadinya setelah umbinya kita panen, umbi kita sortir. Seumpama ada yang luka karena kita dalam penggalian umbi mininya itu ada yang terkena alat-alat yang kita memakai untuk membongkar, itu kita pisahkan. Yang terluka, yang kena colokan ataupun kena dia terluka kulitnya, itu kita pisahkan. Jangan kita campur dengan umbi yang kondisinya sudah bagus, tidak ada cacatnya sama sekali, kita pisahkan. Kita takutnya kan nanti umbinya itu ketika kena hujan kemungkinan untuk berjamur. Makanya untuk yang luka kita pisahkan dari tempatnya. Nanti saya akan kasih tempatnya yang untuk umbi-umbi yang terluka. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika umbinya sudah dipanen, kita pisahkan dulu yang bagus dengan yang terluka. Yang bagus kita bisa langsung di bawah naungan paranet. Jadi kita tujuannya adalah untuk biayanya adalah sedikit murah. Jadi HPP-nya itu sedikit murah tanpa harus kita membuat rak. Kalau umpamanya hitungannya cuma 1 kintal, 2 kintal kan biayanya agak sedikit. Tapi kalau kita dalam produksinya itu dalam jumlah puluhan ton,
kalau kita memakai sistem rak ataupun memakai bangunan yang besar, itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan kita tujuannya akhir-akhir ini kan harga porang kan semakin murah. Nah, kita selaku petani harus bisa mencari akal untuk meminimalisasi biaya penyimpanan ini sehingga tidak membutuhkan bangunan dan rak yang banyak. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana caranya untuk penyimpanan yang aman untuk umbi mini? Yaitu umbi yang sudah kita panen, sudah kita bersihkan, itu kita taruh di tanah. Jadi tanahnya itu kita bersihkan dulu, diratakan dari rumput-rumput awal. Setelah itu kita campur dengan kapur dolomit dan kapur dolomit dan anthracol. Jadi komposisinya adalah 50 kilo kapur dolomit itu dicampur dengan 1 kilo anthracol. Kita campur rata. Setelah campur rata, kita tebar di lahannya yang kita mau sebagai tempat penaruhan umbi mini. Setelah itu kita tebar, baru kita taruh satu persatu umbinya. Kita harus dari awal harus klasifikasikan umbi yang dari 300 gram up, dari 100 gram sampai dengan 250 gram, 50 gram sampai 100 gram lah. Anggaplah seperti itu. Jadi kita tujuannya biar nanti lebih gampang kita untuk mengambil dalam hal nanti penanaman di lapangan. Jadi kita tidak dari awal lah kita harus memberikan menata berat masing-masing umbi mini yang kita akan taruh nanti. Jadi tujuannya ini adalah untuk nanti kita gampang lah lahan mana yang mau klasifikasikan 300 gram up, lahan mana yang 100 gram up atau 50 gram up, yang 50 sampai 100 gram lah. Nanti lebih gampang kita mengenali nanti lahannya. Seperti itu. Mohon maaf umbinya nanti untuk mempermudah kita menanam di lahan. Nah, seperti kita ketahui, inilah contohnya. Jadi dia sangat aman sekali. Kelihatan? Dia tidak apa-apa. Ini putih adalah kapur dolomit di bawahnya ini. Jadi aman sekali. Ini karantinanya yang kita bikin bulan 9. Kita coba ambil sekarang contohnya. Ini yang kecil sudah aman. Terus kita pilih yang besar ya. Yang besar, nah kita pilih. Nah, ini aman. Walaupun ini ada sedikit terluka, pada saat pencongkelannya itu ini aman, nggak ada busuk. Nah inilah contohnya, ini sangat aman sekali, luar biasa. Mantap, aman, dorman maksimal, luar biasa. Ini yang kemarin yang terpotong. Ini yang kemarin yang terpotong, kita obati dengan kapur dolomit dan air yang campur dengan anthracol. Ini kering sekali nih, sudah ada tidak lembek, jadi aman sekali. Itulah triknya. Jadi tidak perlu kita harus membuat rak dan bangunan khusus. Ini bangunan yang kecil di bawah naungannya ini ya. Ini kita karantina yang terluka atau yang terpecah umbinya pada saat kita pemanenan. Nah, seperti ini dia sudah bertunas sekarang. Kayak ini dia sudah bertunas, mantap. Nah itulah, dengan tanpa rak ini kita bisa mengkarantina dan aman. Jadi kan bisa menekan biaya operasional. Mantap. Jadi kita selaku petani harus terus berkreasi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Dan ini sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi para petani porang Indonesia. Semoga sukses, walaupun murah, tetapi kita akan maksimalkan hasil dari segi jumlah, kuantitas maupun kualitas umbi porang nanti. Sehingga hasilnya walaupun harganya murah, tetapi kita tetap mendapat untungnya maksimal. Terima kasih.